Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-8 mata kuliah Matematika Dasar ini, kita akan membahas materi tentang relasi, di mana materi yang akan kita bahas adalah tentang definisi relasi, relasi inversi, mengkombinasikan relasi, komposisi relasi, sifat-sifat relasi, dan relasi kesetaraan. Cara yang paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dari dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian atau Cartesian product antara dua himpunan. Kita ingat-ingat lagi tentang definisi perkalian Kartesian yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini definisinya adalah perkalian Kartesian dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Di sini secara simbolik kita tuliskan A cross B akan sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, B, di mana A adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B. Kita ingat-ingat lagi contoh dari Cartesian product ini. Jadi di sini jika ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, serta himpunan B yang anggotanya adalah 1 dan 2, maka kita bisa tentukan A cross B sebagai himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2. Akan berbeda hasilnya jika kita kalikan di sini B cross A. Maka B cross A ini adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, dan 2, C. Jadi di sini terlihat jelas bahwa A cross B tidak sama dengan B cross A. Selanjutnya, setelah kita ingat definisi dari Cartesian product, maka kita akan langsung masuk pembahasannya ke definisi tentang relasi. Jadi di sini definisinya adalah relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Secara simbolik, di sini kita tuliskan bahwa relasi biner R merupakan himpunan bagian atau subset dari A cross B yang kita tuliskan seperti ini ya. R subset dari A cross B. Selanjutnya, jika A, B adalah anggota dari R, maka digunakan notasi A yang direlasikan dengan B, yang artinya A ini dihubungkan dengan B oleh relasi R. Selanjutnya, jika A, B bukan merupakan anggota dari R, maka kita gunakan notasi seperti ini. A, ini R-nya dicoret, B ya, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Jadi nanti jika kalian menemui notasi seperti ini, maka dibaca A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Selanjutnya, himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain dari R, sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari R. Kita akan lihat di sini contoh relasi. Misalkan ada himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, dan 4, dan himpunan B yang anggotanya adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari himpunan A ke himpunan B dengan A, B adalah anggota R, jika A habis membagi B, maka diperoleh R tersebut anggotanya adalah 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Karena jelas di sini
R tersebut anggotanya adalah pasangan A yang habis membagi B. Maka di sini kita perhatikan anggota dari himpunan A yang habis membagi anggota himpunan B adalah 2,2. Jelas ya, karena 2 habis membagi 2. Selanjutnya 2,4 karena 2 habis membagi 4. 2,8 karena 2 habis membagi 8. Selanjutnya di sini 2 tidak habis membagi 9 dan 15, sehingga di sini 2,9 dan 2,15 tidak atau bukan merupakan anggota dari R. Dilanjutkan di sini 3,2 juga tidak ya, karena 3 ini tidak habis membagi 2, juga tidak habis membagi 4 dan 8, tapi di sini 3 ini membagi habis 9 dan 15. Sehingga di sini 3,9 dan 3,15 adalah anggota dari R. 4 juga tidak habis membagi 2, sehingga 4,2 bukan merupakan anggota dari R. Akan tetapi di sini yang menjadi anggota R adalah 4,4 karena di sini 4 habis membagi 4 dan 4,8 karena 4 habis membagi 8. Kita lihat di sini bahwa R tersebut adalah himpunan bagian atau subset dari A cross B. Jika kita perhatikan di sini A cross B adalah himpunan yang anggotanya adalah, kita pasangkan secara berurutan ya, berarti di sini 2,2, 2,4, 2,8, 2,9, 2,15. Selanjutnya untuk 3, 3,2, 3,4, 3,8, 3,9, 3,15. Kita lanjutkan di sini masih ada 4,2, 4,4, 4,8, 4,9 dan 4,15. Nah, di sini terlihat jelas bahwa R tersebut adalah subset dari A cross B. Karena jelas bahwa di sini anggota dari R juga merupakan anggota dari A cross B. Selanjutnya di sini kita lihat ada sebuah definisi yang berbunyi relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Dengan kata lain, relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A cross A. Kita lihat contohnya. Jadi misalkan di sini R adalah relasi pada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh X, Y yang merupakan anggota dari R jika X adalah faktor prima dari Y. Jadi anggota R tersebut adalah pasangan berurutan dari anggota himpunan A di mana X adalah faktor prima dari Y. Berarti yang di depan adalah faktor prima yang belakang. Kita lihat 2 ini adalah faktor prima dari 2, 4, dan 8. Untuk 3 adalah faktor prima dari 3 dan 9. Anggota himpunan A yang merupakan bilangan prima hanyalah 2 dan 3, sehingga di sini sudah selesai ya, tidak ada lagi pasangan X, Y di mana X adalah faktor prima dari Y. Sehingga di sini anggota dari R adalah 2,2, 2,4, 2,8, 3,3 dan 3,9. Selanjutnya akan kita bahas tentang relasi inversi. Kita lihat definisinya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inversi dari R kita lambangkan dengan inverse dari R adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A. Jadi dibalik ya, jika R tadi adalah relasi dari himpunan A ke B, maka R inverse adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A. Di sini definisi dari inverse R tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah B, A, di mana A, B adalah anggota dari R. Kita lihat contoh relasi inversi. Jika ada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, dan 4, serta himpunan B yang anggotanya adalah 2, 4, 8, 9, dan 15,
Di sini jika didefinisikan relasi R dari A ke B dengan A, B adalah anggota dari R, jika A habis membagi B, maka di sini relasi tersebut anggotanya adalah pasangan terurut 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Selanjutnya, jika kita akan mencari R inverse, di mana R inverse tersebut adalah inverse relasi R, yaitu relasi dari himpunan B ke himpunan A dengan B, A adalah anggota dari R inverse. Jika B adalah kelipatan dari A, maka di sini kita peroleh anggota dari R inverse adalah 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Karena di sini terlihat jelas bahwa 2 adalah kelipatan dari 2 ya. 4 adalah kelipatan dari 2, 8 adalah kelipatan dari 2, dan seterusnya sampai yang terakhir 8 adalah kelipatan dari 4. Selanjutnya akan kita bahas tentang mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi tersebut juga berupa relasi. Jadi di sini jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 dikurangi R2, dan R1 ditambah R2 juga adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya akan kita lihat contoh dari mengkombinasikan relasi. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, serta himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, dan D. Maka di sini misalkan relasi R1 adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, dan C, serta di sini relasi R2 adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, C, dan A, D, di mana R1 dan R2 tersebut adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa tentukan R1 irisan R2. Jadi kita tinggal iriskan saja anggota dari kedua buah relasi tersebut. Jadi jika kita iriskan, maka kedua himpunan tersebut memiliki elemen yang sama, yaitu A, Sehingga di sini R1 irisan R2 adalah himpunan yang anggotanya adalah A. Selanjutnya di sini kita juga bisa tentukan R1 gabung R2, maka kita tinggal gabungkan saja R1 dan R2 tersebut. Jika ada anggota yang sama, maka cukup dituliskan satu kali ya. Jadi di sini kita bisa tentukan R1 gabungan R2 adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, C, D, B, dan C, yang merupakan gabungan dari kedua relasi tersebut. Yang ketiga, kita juga bisa tentukan di sini R1 dikurangi R2. R1 yang anggotanya adalah A, B, dan C, kita kurangkan dengan R2 yang anggotanya adalah A, B, C, D. Maka di sini anggota dari R1 yang dikurangi adalah A, ya. Selain itu masih tetap ada, maka di sini sisanya adalah B, dan C, sehingga R1 dikurangi R2 adalah himpunan yang anggotanya adalah B, dan C, Jika kita balik di sini R2 dikurangi R1, maka kita tinggal lihat saja di sini anggota dari R2 kita kurangkan dengan anggota dari R1. Maka di sini hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, C, dan A, D. A di sini hilang ya karena dikurangi A, yang terdapat di R1. Terakhir di sini R1 ditambah R2, maka tinggal kita
gabungkan saja kedua himpunan tersebut, kemudian kita kurangkan dengan irisannya. Jika kita perhatikan di sini R1 gabungan R2, maka anggotanya adalah ini ya. Kita kurangi dengan R1 yang kita iriskan dengan R2. Sudah kita cari juga. Sehingga di sini R1 gabungan R2 dikurangi R1 irisan R2, hasilnya adalah A, B, A, C, A, D, B, B, dan C, C. Selanjutnya akan kita bahas tentang komposisi relasi. Kita lihat definisinya, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, maka komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C, yang didefinisikan oleh S bundaran R adalah himpunan A, C, di mana A adalah anggota dari himpunan A dan C adalah anggota dari himpunan C, dan untuk beberapa B yang merupakan anggota himpunan B, A, B adalah anggota R dan B, C adalah anggota dari S. Jadi di sini kalau kita gambarkan untuk lebih memudahkan pemahaman ya, di sini ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C ya. Di sini komposisi R dan S yang dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C ya. Tentu saja di sini melalui himpunan B. Di sini R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, sehingga di sini S bundaran R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C. Kita lihat contoh dari komposisi relasi. Misalkan di sini ada R yang anggotanya adalah pasangan terurut 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 adalah relasi dari himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, di mana S tersebut anggotanya adalah 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, dan 8, U. Maka di sini kita bisa tentukan komposisi relasi R dan S adalah, di sini kita tuliskan. Untuk lebih mudah memahamkan, kita bisa gambarkan dulu ya. Di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Lalu ada himpunan B, anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu ada himpunan C, anggotanya adalah S, T, U ya. Di sini relasi R menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Lalu ada relasi S dari himpunan B ke himpunan C. Berdasarkan relasi R, di sini 1 kita hubungkan dengan 2, lalu 1 dengan 6, 2 dengan 4, 3 dengan 4, 3 dengan 6, dan 3 dengan 8. Selanjutnya dari relasi S, kita bisa lihat 2 dihubungkan dengan U, 4 dengan S, 4 dengan T, 6 dengan T, dan 8 dengan U. Maka di sini jika kita akan menentukan komposisi relasi R dan S yang kita notasikan dengan S bundaran R, tinggal kita lihat saja nih. Anggotanya adalah A, C ya. Maka di sini satu tersebut di sini dihubungkan dengan, kita lihat panahnya di sini, 1 dihubungkan dengan 2, lalu ke himpunan C dihubungkan dengan U. Maka di sini 1, U ya. Ini elemen yang pertama. Selanjutnya di sini 1 juga dihubungkan dengan 6, kemudian dihubungkan lagi dengan T ya. Berarti di sini anggota yang kedua adalah 1, T ya.
Untuk yang ketiga di sini 2 dihubungkan dengan 4, tapi kemudian dihubungkan lagi dengan S dan dihubungkan dengan T ya. Oleh karena itu di sini 2, S dan 2, T juga merupakan anggota dari S bundaran R. Selanjutnya di sini 3 dihubungkan dengan 4 dihubungkan dengan S dan T. Maka di sini 3 dihubungkan dengan S ya, di sini, dan 3 dihubungkan dengan T. Terakhir di sini 3 dihubungkan dengan 8, lalu 8 dihubungkan dengan U. Maka di sini 3 dihubungkan dengan U. Oleh karena itu di sini elemen yang terakhir adalah 3, U. Jadi jelas di sini bahwa anggota dari S bundaran R adalah pasangan 1, U, 1, T, 2, S, 2, T, 3, S, 3, T, dan terakhir 3, U. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat relasi. Relasi pada sebuah himpunan adalah kasus yang paling sering dijumpai. Relasi ini mempunyai sifat, yang pertama adalah refleksif, yang kedua adalah simetris atau setangkup, dan tolak setangkup atau antisimetris. Dan yang ketiga adalah menghantar atau transitif. Untuk yang pertama di sini akan kita bahas tentang refleksif. Definisinya, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, merupakan anggota dari R untuk semua A anggota dari himpunan A. Kita lihat contohnya. Di sini misalkan A adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Di sini ada kata pada himpunan A. Berarti di sini relasinya menghubungkan domain A ke kodomain A juga ya. Di sini R tersebut anggotanya adalah 1, 1, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Maka R yang didefinisikan tersebut bersifat refleksif. Sesuai dengan definisi ya, di sini relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, adalah anggota dari R untuk semua A yang merupakan anggota himpunan A. Jadi, seluruh anggota himpunan A harus direlasikan dengan dirinya sendiri ya. Karena anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4, maka di sini jika R ini bersifat refleksif, maka harus terdapat elemen 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Jika kita cek di sini 1,1 ada ya, 2,2 juga ada, 3,3 ada, dan 4,4 juga ada. Maka relasi R ini bersifat refleksif karena semua pasangan 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 itu ada di dalam R. Selanjutnya di sini jika ada relasi R yang anggotanya adalah 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4, maka relasi tersebut tidak bersifat refleksif ya. Karena di sini kita cek satu persatu sama seperti tadi. Seharusnya di sini 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 ada di dalam R. Tapi kenyataannya di sini 1,1 ada ya, 2,2 ada, 3,3 tidak ada, 4,4 ada. Jadi dalam relasi R ini tidak bersifat refleksif karena 3,3 itu tidak ada di R ya, atau 3,3 bukan merupakan anggota dari R. Jadi jelas di sini jika kita akan menunjukkan bahwa R tidak bersifat refleksif, maka kita cukup menunjukkan bahwa terdapat elemen A, yang tidak terdapat di R ya. Kebetulan di sini yang tidak terdapat di R adalah 3,3 ya. Jadi di sini terbukti bahwa R tersebut tidak bersifat refleksif. Untuk yang kedua akan kita bahas tentang setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Ini mungkin istilah yang baru bagi kalian. Mungkin selama ini kalian gunakan istilah simetrik dan antisimetris ya, tapi di sini ada istilah setangkup dan tolak setangkup. Di sini kita lihat bedanya apa. Definisinya di sini relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetris ya.
Jika A, B anggota dari R, maka B, A juga harus ada di R ya, untuk semua A dan B anggota dari himpunan A. Selanjutnya di sini definisi dari antisimetris ya. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup atau istilah lainnya adalah antisimetris ya. Jika A, B adalah anggota dari R dan B, A adalah anggota dari R, maka A harus sama dengan B untuk semua A, B anggota dari himpunan A. Kita lihat contohnya. Misalkan terdapat himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Nah, sama seperti tadi, di sini ada kata-kata pada himpunan A, berarti domainnya adalah himpunan A, kodomennya juga himpunan A ya. Di sini ada relasi R yang anggotanya adalah 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan 4,4. Di sini relasi R tersebut bersifat setangkup atau simetris ya. Karena jika A, B adalah anggota dari R, maka di sini B, A itu harus juga merupakan anggota dari R untuk semua A dan B adalah anggota dari himpunan A. Jika kita cek di sini, anggota dari A adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini setiap A, B, maka B, A juga harus ada di R. Di sini 1,1, maka jika dibalik ya, 1,1 ini ada di R semua, tidak masalah. Di sini 1,2. Jika kita balik di sini 2,1 juga ada di R, 2,2 dibalik 2,2 ada di sini ya, 2,4 dibalik 4,2, sini 4,4 jika dibalik sama ya, 4,4. Maka di sini karena untuk setiap A, B anggota R, maka B, A juga merupakan anggota dari R. Untuk setiap A dan B adalah anggota dari himpunan A, maka jelas di sini bahwa relasi R yang pertama ini bersifat simetris atau setangkup. Untuk yang kedua, di sini ada relasi yang anggotanya adalah 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2. Relasi R ini tidak setangkup. Jika kita cek ya, 1,1 jika dibalik 1,1 ya, ada di sini semua. 2,3 seharusnya di sini 3,2 ada di sini, tapi kenyataannya tidak ada. Di sini saya lanjutkan dulu. 2,4 jika dibalik 4,2 ada di sini ya. Berarti yang menjadi permasalahan adalah elemen 2,3 ini, dimana di sini 2,3 adalah anggota dari R, tapi kebalikannya ya, jika dibalik 3,2 bukan merupakan anggota R. Jika relasi R ini setangkup, maka seharusnya seluruh A, B jika merupakan anggota dari R, maka B, A harus ada di R juga ya. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada R yang anggotanya adalah 1,1, 2,2, dan 3,3. Relasi R yang ketiga ini bersifat antisimetris atau tolak setangkup, karena di sini kita lihat 1,1 anggota dari R. Jika kita balik ya, 1,1 juga anggota di R, maka 1 sama dengan 1, jelas ya. 2,2 anggota dari R, jika dibalik 2,2 ya, anggota dari R, maka 2,2, maka 2 sama dengan 2 ya. Dan 3,3 anggota R, maka di sini 3 sama dengan 3. Jika kita perhatikan di sini, relasi yang ketiga ini juga setangkup ya. Karena di sini setiap A, B anggota R, maka B, A juga ada di R ya. Untuk relasi yang keempat, di sini anggotanya adalah 1,1, 2,4, 3,3, 4,2. Ini tidak bersifat antisimetris ya, atau tidak tolak setangkup. Karena di sini tadi suatu relasi disebut antisimetris atau tolak setangkup itu jika A, B dan B, A adalah anggota dari R, maka A sama dengan B ya seharusnya. Di sini kita perhatikan 2,4 anggota di R, jika dibalik 4,2 juga anggota di R, tapi di sini 2 tidak sama dengan 4 ya, harusnya sama ya. Tapi di sini 2 tidak sama dengan 4, maka jelas bahwa di sini R tersebut tidak bersifat tolak setangkup atau antisimetris.
Yang selanjutnya akan kita bahas tentang sifat yang ketiga, yaitu menghantar atau transitif ya. Di sini definisinya, relasi R pada himpunan A disebut menghantar atau transitif jika A, B adalah anggota R dan B, C adalah anggota R, maka A, C juga merupakan anggota dari R untuk semua A, B, dan C adalah anggota dari himpunan A. Kita lihat contohnya. Jadi misalkan di sini ada relasi yang anggotanya adalah 1,1, 2,3, 2,4 dan 4,2. Relasi R ini tidak bersifat transitif atau menghantar karena jika kita perhatikan di sini 2,4 dan 4,2 adalah anggota dari R, tapi di sini harusnya 2,2 itu ada di R juga ya, tapi di sini kenyataannya 2,2 bukan merupakan anggota dari R. Yang lain di sini bisa kita lihat bahwa 4,2 dan 2,3 ada di R, tapi di sini 4,3 tidak berada di R ya. Jadi jelas bahwa R pada contoh tersebut tidak bersifat transitif atau menghantar ya. Karena di sini relasi R itu disebut menghantar jika A, B anggota R, B, C anggota R, harusnya A, C juga merupakan anggota dari R ya, untuk semua anggota dari A ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang relasi kesetaraan. Definisinya, relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika relasi tersebut merupakan relasi yang refleksif, simetris, dan transitif. Jadi jika memenuhi ketiga sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi R tersebut disebut sebagai relasi yang ekuivalen. Di akhir perkuliahan, di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah akhir perkuliahan mata kuliah Matematika Dasar pertemuan ke-8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.